Aku Nada Nalida, dan mungkin kalian penontonku atau yang nonton sekarang udah pernah ikut komunitas ekspor. Jadi kalau kan ini ada di pertanyaan, Kak Nada gimana sih menurut Kak Nada untuk ikut komunitas ekspor atau kelas ekspor? Jawabannya adalah worth it banget. Karena kenapa? Ya, ini ya, mulai dari yang berbayar maupun yang gratisan. Ini kalau misalkan gratisan ada Ekspor ID. Kalau misalkan mau bayar ada banyak banget videonya, udah pernah aku share 10 komunitas rekomen dari Nada Nalida itu di Instagram. Kalau kalian lupa, aku akan upload lagi di short YouTube, oke? Kenapa sih kita harus punya komunitas ekspor? Ini kalau dari sudut pandangku ya, sudut pandangku bukan sudut pandang kalian ya. Akhirnya kalau misalkan kita punya komunitas ekspor tuh kayak kita itu kayak ngerasa safety gitu. Kita punya mentor gitu ya. Terus kita merasa aman, transaksi itu akan ada yang menaungi, ada tempat untuk berkeluh kesah tentang dunia ekspor. Nah kalau misalkan satu tim ya, kalau tim kalian tuh semua tuh ngerti tentang regulasi ekspor dan lain-lain. Tapi kalau misalkan sama-sama masih merintis terus belum tahu detailnya, kita butuh yang namanya mentor, kita butuh yang namanya coach ya untuk belajar itu tadi. Dan biasanya komunitas-komunitas ekspor itu tamengnya itu nggak main-main boy. Gak main-main itu maksudnya tuh ada orang bea cukai, kenalan bea cukai, kenalan perbankan untuk misalkan kita mau funding kayak butuh ada LC nih, butuh investor, atau ada orang yang kenalan di pembuatan legalitas terpercaya, terus atau di komunitas itu ternyata ada kenalan supplier tangan pertama, atau bahkan di komunitas itu bagi-bagi bayar. Itu pasti yang kalian tunggu kan? Bagi-bagi bayar gratis. Nah maka dari itu gak ada salahnya kita ikut komunitas 5, 6, 7 atau bahkan 1 aja cukup gitu ya. Jadi emang sepenting itu karena ngerasa bahwa feel-nya oh gini ya punya mentor. Apalagi kalau misalkan kalian bisa ngobrol langsung dengan mentornya, kalian pasti akan merasa oh, aku disayang banget nih sama mentorku gitu. Karena itu harapan semua kita para pemula, kita para eksportir itu kenal sama mentornya, bisa cerita sama mentornya, disemangati atau dapat support full dari mentornya. Itu pasti kayak gitu kan. Nah, jadi komunitas ekspor worth it atau enggak? Jawabanku itu sangat worth it. Dan aku juga ikut komunitas ekspor, aku juga masih belajar. Tapi di luar dari itu aja, aku kuliahku emang jurusan perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT. Jadi emang aku belajarnya di komunitas, terus di kelas, dan aku praktek langsung. Ya, seperti itulah. Jadi aku masuk apakah gini, pertanyaannya yang biasanya template kan gini, apakah ketika aku masuk komunitas ekspor aku akan berhasil ekspor? Itu kan pertanyaannya kan seperti itu. Ya gimana ya jawabnya ya? Kalau misalkan kayak gitu kasihan sama eksportir yang udah nunggu 2-3 tahun untuk dapetin kontrak kali ya. Jadi jujur aja ya, ekspor itu bukan pasar yang pasti. Maksudnya bukan berarti nggak ada pembelinya gitu, bukan. Jadi misalnya kita lagi jualan nih, kita anggap aja kita lagi jualan apa ya enaknya, kita lagi jualan salad di Indonesia, salad buah, salad sayur kita jualan. Kita posting aja di Instagram, kita posting aja di WhatsApp story, udah pasti ada yang beli, walaupun tuh 1 cuma 2 orang. Nah ekspor itu nggak semudah itu boy. Ekspor itu karena runtutannya banyak, komunikasinya juga harus jelas, terus orang yang terlibat itu bukan keluarga kita, orang lain, atau bahkan kalaupun itu keluarga, ketika masuk bisnis ini mungkin gak akan sama lagi. Nah seperti itu ya. Jadi kalian harus memastikan, benar-benar memastikan bahwa di kalian tuh firm dari A sampai Z-nya itu tadi. Nah kenapa harus ikut kelas ekspor atau asosiasi ekspor atau apalah gitu ya? Karena itu tadi biar punya mentor agar ngerasa safety. Terus ketika ada pertanyaan yang menurut kalian susah, bagi mentor kalian mungkin itu gampang, udah urus aja di sini. Nah biasanya kayak gitu tuh. Ya udah, kalian kalau misalkan punya kelas ekspor atau ikut kelas ekspor, belajarlah bener-bener di situ. Apalagi kalau misalkan ketemu sama mentornya langsung ya atau coachnya langsung,
pasti bangga banget itu. Apalagi kalau misalkan mereka ngadain kopdar nih, kayak ayo kopdar di Bali, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya kayak. Apalagi kalau misalkan mereka itu ngadain kopdar. Nah itu biasanya tuh kopdarnya tuh nggak hanya buat anak komunitasnya aja, bahkan tuh bisa di luar komunitas atau bahkan yang mau ikut belum terjun di ekspor tapi minat aja itu bisa banget ikut di kopdar-kopdarnya. Itu banyak banget yang sering ngadain kopdar kayak gitu, entah kopdar di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, dan lain-lain. Terus nih biasanya ada pertanyaan yang masuk, Kak, kelas yang paling worth it kelas mana gitu ya. Jawaban gue adalah semua kelas worth it. Karena karena aku ekspor itu berhasil ekspornya itu bukan karena aku ikut kelas dulu. Jadi aku udah kirim 4 kontainer, aku baru masuk ke kelas ekspor itu tadi. Aku baru belajar di kelas ekspor itu tadi. Nah, adapun aku misalkan membership gitu ya, membership di di komunitas lain gitu ya. Aku dengerinnya mungkin 1-2 video. Nah, kenapa aku hanya ngebaca 1-2 video? Ya, aku itu tadi, aku punya prinsip. Mungkin tahapan ekspor tuh ada 10. Tapi aku hanya fokus sama nomor 1 aja dulu untuk jalan kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Aku hilangkan itu dulu, aku fokus ke 1 dulu. Misalkan yang pertama aku tahu kalau ekspor itu harus punya supplier. Ya udah, aku kuatin deh supplyku. Setelah aku merasa kuat, harus cari buyer. Ya udah, aku cari buyer. Walaupun di sebagian orang ada yang memulai ekspor itu buat dokumen dulu, bikin legalitas perusahaan dulu, cari supplier, cari buyer, seperti itu. Nah, tapi tahapanku adalah mencari supplier dulu. Karena sebagian orang ngerasa kayak buyer itu mudah, supply itu susah. Di sebagian orang juga ngira supply itu mudah banget. Mungkin di sebagian orang itu ngerasa buyer itu mudah banget, supplier itu sulit. Nah, satu orang lagi bilang supply itu mudah banget, buyer itu sulit. Satu orang lagi bilang supplier dan buyer itu mudah banget, dokumen itu sulit. Woi, kenapa kalian itu nggak bersatu aja sih? Ada kolaborasi itu semudah itu ya. Ya, sekali lagi kolaborasi itu sulit dan bentuknya itu nggak bisa sehari 2 hari. Bahkan yang udah berbulan-bulan nih bisa jadi kolaborasinya itu terputus di tengah jalan. Entah karena gak sejalan atau entah karena ego masing-masing, entah ada masalah internal atau eksternal gitu ya. Nah, apapun itu, kelas ekspor itu sangat worth it sekali. Apalagi kalau misalkan kalian tipe-tipe orang yang panikan dikit-dikit ini panik, kalian mending ikut kelas ekspor deh. Kenapa Nada Nalida nggak buka kelas ekspor? Jawabannya adalah ini karena sering banget ya. Kalau aku bikin video kayak gini tuh banyak DM yang, Mas, kenapa sih Kak kok nggak ini ya, kok nggak bikin kelas ekspor? Jawabannya adalah karena aku belum merasa cukup kuat sebagai mentor gitu ya. Mungkin aku bagus di bisnis aku, tapi aku belum tentu bagus mengelola kelas ekspor kayak tadi. Nah, jadinya mending aku fokus ke bisnisku. Kelas ekspor kan udah banyak, kalian bisa ikutin kelas ekspor yang lainnya. Ada banyak banget, udah aku spill beberapa kelas ekspor yang rekomen untuk kalian ikutin. Ya, jadi aku lebih suka sharing kayak aku ada case kayak gini, gimana ya Kak, nah gitu. Walaupun aku nggak mengetahui 100%, tapi sekiranya itu bisa atau aku tahu, aku akan jawab itu. Kalaupun nggak tahu, aku punya orang yang main di komoditi tersebut atau bisa bantu kalian menyelesaikan masalah kalian. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan sering banget pertanyaannya, kenapa Nada nggak buka kelas ekspor aja sih? Ya karena aku ngerasa belum cukup pengetahuan, belum cukup eksperimen, jarak jam kerjaku atau langkah kerjaku tentang dunia ekspornya belum se-firm itu. Oke, aku Nada Nalida, see you and see you.